Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Dermawan, WP 17 1011 52630037, ingin mendemokan program Deep Learning Aksara Incung menggunakan bahasa pemrograman Python dan TensorFlow. Di dalam program saya, untuk menjalankannya saya menggunakan program Python secara online, yaitu menggunakan Google Colaborary. Dengan cara mengakses link Google Colaborary mulai dari Google pencarian, Google Colaborary. Nah, Google Colaborary ini ialah platform yang bisa digunakan untuk menjalankan program Python tanpa harus menginstal program Python di komputer terlebih dahulu. Saya akan upload file program yang sudah saya buat, file kode program yang sudah saya buat ke dalam platform Google Colaborary ini. Ini adalah file Google Colaborary yang berisi codingan yang sudah saya buat. Ketika saya upload, program akan dibuka oleh Google Colaborary secara online. Nah, kode-kode di sini ialah berbahasa pemrograman Python. Untuk memulai menjalankan program, saya harus mengupload dataset terlebih dahulu yang sudah saya siapkan dan dijelaskan pada bab sebelumnya. Saya arahkan ke Files, kemudian menunggu terhubung dengan jaringan. Lalu saya akan upload file dataset yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Sekarang saya menunggu file dataset tersebut selesai di-upload. File sudah selesai di-upload. Saya bisa mulai untuk menjalankan programnya. Di sini kode-kode dipisahkan menjadi beberapa agar mempermudah menjelaskan. Bagian pertama ialah untuk mengekstrak dataset.zip ke dalam folder dataset. Dataset.zip ini berisi file-file dataset yang sudah saya kumpulkan dan saya potong-potong. Klik tombol ini untuk menjalankan proses ekstrak. Output ini menunjukkan bahwa gambar-gambar dataset yang sudah saya kumpulkan sudah diekstrak ke dalam sebuah folder baru bernama folder dataset. Bagian kedua ialah kode-kode untuk melakukan import library yang dibutuhkan untuk deep learning jaringan saraf neuron ini, yaitu library utamanya ialah TensorFlow yang menjadi topik yang menjadi bahan pembicaraan pada skripsi saya. Kemudian saya jalankan kode ini untuk mulai mengimport library-nya. Oke, sudah selesai. Kemudian yaitu proses labeling. Proses ini ialah untuk mengambil data-data di dalam folder yang sudah saya upload tadi dan memasukkan ke dalam variabel images. Nah, kemudian ialah resize image. Tahap ini ialah mengubah semua ukuran dataset yang saya kumpulkan pada folder ini tadi, folder dataset, menjadi sama, yaitu 70 kali 70 pixel. Saya jalankan. Selesai. Kemudian image augmentation. Ini ialah kode untuk memberikan variasi-variasi pada gambar.
Sehingga gambar yang sebelumnya berjumlah 700 gambar bisa menjadi 19.000 lebih gambar. Kode yang pertama ini akan menunjukkan contoh dari augmentasi. Ini adalah contoh dari augmentasi, yaitu terjadi pergeseran beberapa piksel di antara tiap gambar baru. Di sini bisa kita lihat satu gambar diproses sehingga posisinya bergeser sedikit demi sedikit. Kemudian kode yang berikutnya ialah untuk melakukan proses augmentasi di sini saya buat sebanyak 25, artinya akan ada 25 gambar dari satu gambar. 25 gambar baru dari satu gambar atau satu dataset. Saya eksekusi, saya jalankan, menunggu proses generate gambarnya selesai. Oke, proses sudah selesai. Di sini saya outputkan informasi seperti ukuran karakter ada 19.000, ukuran tanda baca ada 19.000. Jumlah data sebelum dilakukan proses augmentasi adalah 700. Jadi gambar bertambah berpuluh kali lipat dari jumlah data sebelumnya. Tahap berikutnya ialah splitting. Splitting ialah membagi data-data tadi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok training, kelompok validasi, dan kelompok testing. Kelompok training ialah data yang akan digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan. Validasi ialah data yang akan digunakan untuk mengecek apakah data hasilnya sudah benar atau tidak. Dan testing ialah data yang belum dilakukan proses training, sehingga ini akan digunakan untuk menguji apakah sudah betul atau tidak. Yang pertama ialah membagi menjadi 2 bagian, yaitu 60% untuk dataset training, 40% untuk validasi dan testing. Saya jalankan. Selesai. Kemudian berikutnya ialah membagi data tes dan validasi tersebut menjadi 2, yaitu 50% untuk validasi, 50% untuk testing. Selesai. Kemudian kode di sini akan menampilkan persentase dari masing-masing kelompok data yang sudah saya bagikan. Bisa dilihat pembagiannya 60% untuk data training, 20% untuk data validasi, dan 20% untuk data uji. Kemudian data-data tersebut akan disimpan ke dalam file agar bisa digunakan berikutnya. Selanjutnya, saya eksekusi. Sehingga file-file tersebut akan dibuat dan disimpan ke dalam directory di sini. Terlihat. Kemudian proses utama ialah untuk melatih jaringan saraf tiruan menggunakan metode CNN. Pertama ialah untuk membuka file training dan validasi. Kemudian bagian berikutnya ialah untuk mengambil label karakter, label tanda baca, training label, training tanda baca, validasi, dan sebagainya. Saya jalankan. Kemudian ialah fungsi berikutnya ialah untuk melakukan encode atau memberikan label kepada tiap-tiap dataset sesuai dengan label yang sebenarnya atau nama karakter atau kelas yang sebenarnya. Begitu juga dengan tanda baca.
sudah saya jalankan. Kemudian saya coba untuk memprint kelas-kelas yang didapatkan. Di sini bisa lihat bagian atas ini ialah karakter utama, bagian bawah ini ialah tanda baca. Ini adalah model CNN berdasarkan arsitektur yang sudah dirancang sebelumnya. Di sini ada 3 buah konfusional, yaitu fungsi dari CNN. Proses utama CNN dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan akurasi karakteristik gambar lebih akurat. Kemudian ada 2 buah fungsi di sini, ada build character branch, ada build tanda branch. Ini untuk jalur karakter utama, karakter huruf, dan build tanda branch ini ialah jalur untuk tanda bacanya. Ada satu lagi fungsi yaitu assemble full model, yaitu untuk menggabungkan tanda baca dengan karakter utamanya. Saya jalankan. Selesai. Kemudian ini ialah proses untuk mengcompile model yang sudah dibuat di atas. Kemudian akan di training. Variabel-variabel di sini, learning rate, epoch, beta 1, beta 2, Epsilon, ialah variabel-variabel yang akan menentukan seberapa banyak akurasi dari deep learning ini. Ini ialah variabel nilai-nilai yang saya temukan memberikan hasil yang bagus. Jadi saya akan pakai nilai-nilai ini. Saya eksekusi. Selesai. Kemudian proses yang paling lama ialah proses pelatihan. Hal ini proses pelatihan akan melakukan iterasi sebanyak jumlah epoch. Sementara jumlah epoch yang saya buat ialah 100, maka dia akan melatih jaringan saraf tiruan ini sebanyak 100 kali iterasi. Ketika saya jalankan, dia akan memulai proses pelatihan mulai dari epoch pertama sampai epoch 100. Proses ini akan memakan waktu cukup lama sampai akurasi dari outputnya mendekati 100%. Sebanyak 100 iterasi, ini dilakukan sebanyak 100 kali iterasi epoch. Karena prosesnya cukup lama, video akan saya jeda. Proses hampir selesai, sudah menuju iterasi ke 97, mendekati 100, 99, 100. Ya, proses training atau pelatihan jaringan saraf tiruan sudah selesai. Bisa dilihat di sini akurasinya yaitu 88% dan 95% yang mendekati 100%. Nilai-nilai akurasi ini akan sangat tergantung dari jumlah iterasi, jumlah data yang dimasukkan. Kemudian saya akan menyimpan hasil training ini ke dalam sebuah file yang saya namakan model H5. Jadi hasil dari pelatihan ini bisa digunakan tanpa harus dilatih lagi, tanpa harus mengulang pelatihan lagi. Oke, model sudah disimpan. Kemudian tahap ini adalah tahap pengujian. Di sini kita akan menguji bagaimana perbandingan antara prediksi dari jaringan saraf tiruan yang sudah dilatih tadi dengan data yang sebenarnya. Baris pertama ini ialah untuk meload file model H5 tadi.
yang merupakan model yang menyimpan hasil dari pelatihan jaringan saraf tiruan, dan juga membuka file data test.pickle yang data ini sebelumnya belum pernah digunakan untuk pelatihan. Kemudian load label dari dataset test. Nah, kemudian baris ini ialah untuk melakukan prediksi terhadap dataset test tadi. Kemudian karakter prediction akan mengambil argumen max atau probabilitas paling tinggi dari prediksi jaringan saraf tiruan ini. Begitu pula untuk tanda prediction atau prediksi untuk tanda baca, dia akan mengambil nilai paling prediksi paling tinggi, probabilitas paling tinggi dari prediksi model prediksi yang dilakukan oleh jaringan saraf tiruan tadi. Kemudian pada baris berikutnya ialah untuk meload label agar bisa dibaca, agar bisa kita lihat label yang sebenarnya. Saya jalankan. Oke. Kode yang berikutnya, blok kode ini akan melakukan proses untuk memprint gambar prediksi dan gambar yang sebenarnya, agar kita bisa membandingkan apakah model atau jaringan saraf tiruan tersebut bisa memberikan prediksi yang akurat atau tidak. Di sini saya akan membandingkan 20 gambar saja. Nah, untuk labelnya atau label kosakatanya ada beberapa kondisi sesuai dengan yang telah saya sebutkan pada analisis di skripsi saya, yaitu tanda baca NG dan H harus diletakkan setelah karakter utama tanpa mengubah bunyi dari karakter utama atau huruf vokal dari karakter utama. Kemudian virama atau tanda bati akan menghapus huruf vokal dari karakter utama seperti ini. BA menjadi B saja. Selain itu, karakter utama akan ditambah dengan tanda baca. Misalnya karakter utamanya ba ditambah dengan tanda baca I, maka akan menjadi B. Di bawahnya ialah fungsi untuk mengambil label atau label yang sebenarnya dari data set tadi, juga sebanyak 20. Saya jalankan. Nah, ini ialah hasil prediksi dan juga data sebenarnya dari dataset yang sudah saya kumpulkan dan saya tes ini. Bagian atas ialah prediksi, bagian bawah ialah yang aktualnya. Bisa dilihat, prediksi dan aktual hampir 100% sama atau benar. Prediksi pertama new, yang benarnya adalah new, benar. Prediksi kedua sama, prediksi ketiga hampir sama, prediksi keempat hampir sama, prediksi kelima sama, 6 hampir sama, 7 sama, 8, 9, 10, 11, dan sampai ke 20 gambar ini. Menurut saya hasil ini belum maksimal karena mungkin akan butuh pelatihan berulang-ulang kali agar jaringan saraf tiruan bisa memberikan hasil yang paling akurat. Namun untuk saat ini hasil dari pelatihannya saya rasa sudah cukup akurat karena hampir 100% bisa diprediksi dengan benar. Kode berikutnya akan menampilkan berapa akurasi dari deteksi karakter dan berapa akurasi dari deteksi tanda bacanya.
bisa dilihat di sini, akurasi deteksi karakter sekitar 0,67%. Akurasi deteksi tanda baca 0,95%. Akurasi ini dapat berubah-ubah ketika melakukan pelatihan lagi. Oleh karena itu, yang paling optimal ialah melakukan pelatihan secara berulang-ulang sampai akurasinya mendekati 100, baru kemudian model pelatihan tersebut disimpan. Dan model tersebut bisa digunakan untuk melakukan prediksi seperti ini lagi. Namun secara keseluruhan, program saya dapat melakukan prediksi aksara tanda baca aksara Inchung dengan cukup baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.